Selamat datang di acara spesial yang penuh insight dari Pondok Inspirasi yang berkolaborasi dengan Edu.id. Selamat datang di webinar Karir Coaching dengan tema Path to be a Researcher. Ya, perkenalkan, saya Laude Faujan yang akan memandu seluruh rangkaian acara webinar Karir Coaching sampai akhir acara nanti. Namun sebelumnya, saya ingin tahu nih, yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini dari daerah mana aja nih? Oke, kalau untuk di kolom chat boleh disebutin daerah mana aja nih agar aku juga saling kenal. Oh, ada dari Bandung. Halo. Dari Unpad, Dela Mariam Yolanda. Dari mana lagi nih? Ada di Belanda, Nur Wahid. Halo. Yulinar Firdaus, Palangkaraya. Ayo teman-teman yang lain bisa di on cam kameranya agar kita dapat kenalan lebih dekat lagi. Banyak yang ya. Malang, halo Malang. Jawanya Jawa mana nih, Sitiria? Oke, dari Brebes, dari Bekasi. Banyak sekali ya audiens hari ini, ada yang dari Sumatera. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung dengan teman-teman yang sudah join dalam jaringan Zoom meeting. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan disuguhkan oleh ilmu yang luar biasa, yakni dari pemateri yang alhamdulillah sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting kali ini. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang expert yang sudah expert di bidang pendidikan. Siapa lagi kalau bukan Bang Tommy Hari Firnanda. Halo Bang Tommy. Oke. Halo. Bang Tommy ini merupakan Master of Special. Oke, Bang Tommy. Bang Tommy ini merupakan Master of Special Education at Philanders University. Beliau ini mendapatkan beasiswa Australia dan juga beliau sedang melanjutkan studi PhD-nya di bidang yang sama di Educational Studies Doctor. Siswa LPDP juga loh. Nah, langsung saya serahkan kepada moderator. Namun sebelum itu saya ingin ingatkan kembali audiens, selama materi berlangsung nanti mohon kalau bisa on cam kameranya dan di unmute agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya silakan kepada Kak Imam untuk memandu rangkaian acara. Kepada Kak Imam saya. Oke, makasih banyak dan yang udah membuka acaranya dengan luar biasa gitu. Semangat, insyaallah luar biasa ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman semua, saya pengen ucapin selamat pagi dan juga saya pengen juga gitu kayak Fauzan tadi kita ini udah dari mana aja nih gitu. Luar biasa banget nih Kak Tommy, ada yang dari Ambon dan tadi ada yang dari Amsterdam gitu ya. Unik-unik gitu ya teman-teman di sini. Tapi mudah-mudahan gitu ya, kalaupun gitu ya, sebenarnya kalaupun kayak gitu ya, semoga jadi doa gitu ya. Mudah-mudahan ke depan emang bisa ke Belanda gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Oke. Nah kebetulan di sini udah ada Kak Tommy. Sebelumnya aku lupa ngeperkenalin diri. Perkenalkan terlebih dahulu gitu ya teman-teman semua. Aku Imam Taufik Hidayat. Aku salah satu member dari Pondok Inspirasi dan di sini diamanahi juga gitu ya sekaligus besar dari kegiatan-kegiatan yang memang kolaborasi bersama edu.id seperti itu. Dan kalau misalkan bicara soal asal, aku dari Bandung juga gitu ya, dan kebetulan tadi ada dari Bandung gitu ya. Halo ya teman-teman, semoga ngejalanin sesinya ini dengan penuh semangat dan juga nyiapin banget nih gitu ya buat sesinya, kayak nyiapin alat tulis mungkin gitu ya dan lain-lainnya gitu ya. Nah mungkin banyak terlebih dahulu nih sama Kak Tommy nih yang udah hadir dan juga semangat ngasih banyak gitu ya insight yang buat kita semua gitu. Gimana sih gitu ya step-step buat jadi seorang peneliti. Oke, mungkin dari Kak Tommy gimana? Halo Kak Tommy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Imam, apa kabar? Oke, alhamdulillah Kak Tommy baik.
Gimana Kak Tommy kabarnya juga? Alhamdulillah sibuk banget. Sih, Aduh, luar makanya biasa. mohon maaf ya. Mudah-mudahan terus produktif gitu ya. Amin, amin. Nih Kak Tommy, udah dari mana nih? Biasanya Kak Tommy suka ada agenda ngisi juga ya di weekend tuh. Besok sebenarnya, kalau kemarin ada kuliah tamu aja. Kemarin kan soalnya ngajar, tapi kebetulan ada kuliah tamu gitu. Nyambung besok ada kuliah tamu lagi, sama ada ini kasih disability awareness untuk anak-anak di Unisa, Universitas Aisyah itu di Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali. Oke, mantap banget Kak Tommy. Buat sesi ke depan kan kita bakalan bahas tentang ini ya teman-teman gitu ya, career coaching spesifik tentang to become a researcher gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal itu gitu ya, sedikit mungkin aku pengen ngeperkenalin gitu ya, Kak Tommy itu siapa Kak. Dan sekarang sendiri mungkin kalau misalkan teman-teman udah pernah ngikutin agenda yang bareng Kak Tommy yang di awal gitu bareng Inspirasi dan juga edubro.id, teman-teman mungkin udah kenal juga gitu Kak Tommy ini sebelumnya gitu ya berkuliah di kuliah dan juga sekarang gitu ya akan berkuliah gitu ya di Ohio State University sebagai PhD candidate gitu ya. Dan ngomong soal apa ya prestasi di bidang publikasinya juga gitu ya sebagai kita gitu ya di sini yang bakal ngebahas how to write apa ya kurang gitu ya, tentang gimana caranya supaya kita bisa paham gitu ya, paham betul tentang gimana sih step-stepnya gitu supaya kita bisa nulis di jurnal internasional kayak gitu ya. Dan kebetulan ada beberapa memang dari Kak Tommy sendiri kayak publikasi yang memang sudah kami sendiri bisa capai gitu sejauh ini gitu. Bukan cuma jurnal nasional tapi juga nasional juga gitu. Dan kalau misalkan aku coba lihat-lihat di sini ada ya teman-teman ada lebih dari 20 jurnal yang publikasi ini kurang lebih ini kalau misalkan salah dikoreksi aja ya. Kalau misalkan saya baca-baca sendiri ini kurang lebih gitu ya bahasanya itu tentang tentang disabilitas gitu dan juga tentang apa namanya ya mungkin kurang lebih tentang itu gitu ya. Dan tentunya gitu ya teman-teman kalau misalnya bicara soal researcher itu tentang orang-orang yang di lab gitu ya teman-teman gitu ya. Dan mungkin nanti lebih panjang deh tentang itu gitu ya biar teman-teman lebih lagi gitu ya teman-teman kayak gitu. Jadi pokoknya semangat banget gitu ya buat ngikutin sesinya pagi hari ini gitu. Bakalan banyak banget insya Allah kita dapat insight dari Kak Tommy gitu ya dari pengalamannya dan juga dari mungkin banyak hal lagi gitu ya ke depannya. Dari Kak Tommy dulu ada opening speech masuk ke materi yang utamanya Kak Tommy. Ya, terima kasih banyak Kak Imam. Ini suara saya jelas nggak Kak Imam? Atau ini tersendat-sendat ya? Sekarang udah jelas Kak? Udah jelas ya. Tadi ini ya, agak gangguan kah? Kalau tadi enggak sih, aman. Oh enggak ya, oke. Terima kasih. Ini soalnya suaranya Kak Imam tadi sama Kak Fauzan ini agak terganggu ya. Apa mungkin sinyal saya yang masalah? Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya. Ya dari sini deh Kak. Oh gitu, oke, siap. Karena kita berbagi jaringan di sini. Siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Imam ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan gitu ya teman-teman. Mungkin saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung ya di career coaching di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya. Gitu. Tadi sedikit meluruskan gitu ya Kak Imam. Sebenarnya saya belum pernah menulis jurnal sampai ke internasional gitu. Harapannya memang kalau kita ke luar negeri ya, apalagi kalau jadi PhD ya nanti teman-teman kalau misalnya udah jadi PhD otomatis kalau itu pasti
bisa menulis jurnal yang langsung ke jurnal internasional gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia pun kalau misalnya teman-teman bisa mencapai menulis jurnal ya dan itu masuk ke yang terindeks Scopus gitu ya, yang Q1, Q2, Q3 gitu. Itu sudah bagus banget gitu, apalagi yang Q1 ya gitu. Nah, kita kalau jurnal tuh ada tingkatannya gitu ya, dari Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus gitu. Dan di Indonesia sebenarnya sudah banyak juga yang sudah Scopus. Nah, ini kalau Kak Tommy sendiri sebenarnya belum pernah sampai ke sana, tapi insya Allah dengan sekarang Kak Tommy bisa berkuliah di luar negeri, nah insya Allah ini ada jalan lebih mudah gitu ya. Tapi sebenarnya itu nanti boleh lah ya sharing-sharing ya, Kak Tommy juga nggak banyak pengalaman kalau soal internasional, tapi nasional Kak Tommy sudah pernah juga beberapa kali masukkan jurnal gitu ya, baik secara personal maupun tim ya, karena ada research team juga. Kemudian lebih banyak sebenarnya Kak Imam, Kak Tommy ingin menjelaskan tentang peneliti itu sebagai karir gitu Kak Imam. Ya kira-kira gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Tommy buat pelurusan. Ya karena mungkin ini baru gambaran yang memang masih sejauh ini tangkap ya dari materi yang bakalan Kak Tommy sampaikan gitu ya. Ya kita udah dicerahin gitu tentang apa sih yang bakalan kita bahas buat ini ya. Ini mungkin ngomong-ngomong soal jadi peneliti, teman-teman di sini teman-teman ada yang udah nargetin pengen jadi peneliti juga atau mungkin pengen punya publikasi ya? Ada nggak nih teman-teman di sini? Mungkin kalau misalkan ada boleh diramein kolom chatnya gitu ya. Siapa aja mau gitu ya buat kedepannya bisa punya publikasi yang banyak gitu ya teman-teman gitu ya. Sama-sama doain gitu ya teman-teman yang punya yang punya impian semacamnya gitu ya. Kita di sini kan seenggaknya kita udah belajar di sini gitu ya. Nah, kita jangan lupa juga gitu ya buat ngedoanya gitu ya kayak gitu. Kita bakalan fokus dulu sekarang belajar ke Kak Tommy gimana caranya supaya kita bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, sebelum dilanjut kita ngajak lagi teman-teman di sini nih yang belum on cam buat on cam terlebih biar Kak Tommy juga bisa lihat teman-teman di sini gitu ya, dan juga mungkin bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya. Tadi gitu ya keren gitu ya teman-teman. Ambon, ada yang dari Jawa Timur gitu ya, Bandung gitu ya. Nah, bisa saling kenal mengenal gitu ya di sini karena batas gitu ya kalau misalkan kita temu online kayak gini interaksi kita sebatas di suara dan juga visual gambar gitu kan ya. Nah, jadi manfaatin gitu ya potensi-potensinya itu kayak gitu. Tapi mungkin tanpa berlama-lama kita bakalan coba masuk aja, bakalan Kak Tommy sampaikan gitu ya buat pagi hari ini. Oke, mungkin langsung aja buat sesinya aku bakalan coba syarahin ke Kak Tommy. Nah, operator bisa bantu buat share screen ya. Ya, tolong dibantu ya. Oke, makasih banyak. Silakan untuk sesinya. Ya. Oke, sudah Kak Iman? Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih banyak. Sebentar ya. Aku nyiapin juga punyaku. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Sekali lagi buat teman-teman, salam kenal. Yang belum kenal, sedikit juga penjelasan kalau yang belum ikut kegiatan kita yang kemarin ya, yang ketemu saya yang di awal. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Tommy Hari Firmanda. Saat ini saya bekerja sebagai konselor dan disability advisor di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Tadi ada yang dari Malang ya. Nah, itu saya di Brawijaya gitu. Kemudian saya juga seorang peneliti, salah satu member ya di AIDRAN. AIDRAN itu Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network ya. Jadi
asosiasi peneliti dari Australia dan juga Indonesia. Gitu. Ada websitenya, bisa dicek di www.aidran.org ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Banyak juga penelitian-penelitian kami yang sudah kami tuliskan di sana. Jadi setelah kami meneliti, kami juga mempostingnya di website tersebut dan juga di sosial media kami, di baik Instagram maupun Facebook gitu ya. Ada LinkedIn juga dan banyak lagi lah. Itu sedikit, dan saat ini saya tadi seperti disampaikan oleh Kak Imam ya, saya penerima beasiswa LPDP 2021 dan insya Allah minta doanya aja semoga dilancarkan bisa berangkat di tahun ini untuk melanjutkan PhD saya di Ohio State University ya, di Amerika Serikat. Nah, satu lagi teman-teman yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga, saya seorang penyandang disabilitas. Disabilitas saya disabilitas netra. Tapi teman-teman jangan merasa wah ini apa itu karena disabilitas gitu ya. Tapi kita bisa belajar dari siapapun gitu ya. Meskipun disabilitas, tapi ada teman-teman loh yang banyak juga teman-teman disabilitas yang lain juga banyak yang berprestasi juga gitu. Oke, hari ini kita akan belajar sebenarnya lebih ke dari judulnya ya, Path to Research atau jalur untuk menjadi seorang researcher atau menjadi seorang peneliti gitu teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang punya cita-cita gitu ya waktu kecil gitu. Kalau zaman saya tuh zamannya ini lagunya Susan tuh ya, yang Susan gitu. Kalau gede pengen jadi apa? Nah, jawabnya kan kalau nggak dokter gitu kan, insinyur tuh zaman dulu banget. Insinyur udah nggak ada ya insinyur. Pengen jadi banyak lah ya profesi-profesi gitu ya. Oh, arsitek kalau sekarang ya. Misalnya arsitek atau bankir gitu-gitu deh. Tapi sampai sekarang pun itu jarang yang menyebutkan cita-citanya pengen jadi peneliti gitu ya. Mungkin agak atau mungkin sangat-sangat sedikit sekali gitu yang berpikir tentang menjadikan research itu sebagai jalur untuk karir. Nah, seperti itu. Ya, padahal karir itu bisa bermacam-macam ya memang. Tapi sebagai seorang peneliti itu juga punya kontribusi yang besar gitu, teman-teman. Dan kalau di Indonesia ya, terutama kalau di Indonesia, kita sebenarnya tidak bisa mengabaikan penelitian karena kalau kita kuliah nih, yang pada kuliah ya, kuliah S1 sekarang gitu atau S2 atau bahkan S3, pasti sudah tahu hasil yang penentuan akhir untuk lulus itu apa, ya kan? Yang penentuannya adalah skripsi, gitu aja. Kita kuliah selama 4 tahun ya, S1 4 tahun gitu. Ditutupnya dengan apa? Dengan skripsi. Kalau skripsinya nggak jadi, nggak selesai, nah bisa jadi kita mengundurkan diri atau malah drop out gitu ya, karena nggak selesai gitu. Hanya gara-gara satu, bisa disebut apa ya, mata kuliah atau apa ya, hanya satu tugas, yaitu skripsi, itu yang ada di akhir, atau tesis kalau di tingkatan S2, atau disertasi kalau di S3 gitu. Dan semuanya itu apa? Semua adalah penelitian. Jadi itu tidak bisa diabaikan gitu. Walaupun ada juga ya yang penting lulus ya gitu. Jadi skripsinya dibuatin orang gitu ya. Dibikinin orang atau saya punya temen yang bikin skripsinya itu dikerjain bareng-bareng gitu. Jadi dia bayarin teman-temannya untuk ngerjain skripsinya dia gitu. Jadi satu skripsi itu yang ngerjain orang 6 apa orang 7 gitu. Nah, gitu ya. Jadi tapi kembali kalau yang sudah memilih researcher atau penelitian itu sebagai jalur untuk karir nantinya setelah selesai kuliah, maka jangan lakukan hal ini ya. Lebih baik teman-teman dari sekarang sudah bersiap-siap nih, terutama nih yang ini ya,
terutama yang masih semester awal gitu ya teman-teman. Yang masih semester berapa sekarang ya? 2 ya, semester 2 gitu. Bagaimana teman-teman mulai harus sudah berpikir tentang nanti mempelajari tentang metode penelitian gitu. Jadi jangan dilupain ya, karena kalau saya lihat memang kuliah di sekarang ya di Indonesia terutama mereka ngasih muatan tentang penelitian itu ada di awal gitu ya. Ada di semester 3, semester 4 gitu ya. Nanti begitu semester 5, 6, 7 waktunya mau skripsi atau 8 udah lupa gitu. Gitu jangan dilupain ya. Jadi kalau bisa nanti ada tips-tipsnya juga teman-teman kalau mau tanya-tanya ya soal itu. Oke. Jadi fokus kita sebenarnya sekarang lebih ke bagaimana kita mencapai atau menuju karir sebagai seorang peneliti ya gitu. Oke, mungkin next Kak Imam. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai ya kita pengen main-main dulu bentar ya, game sebentar gitu ya. Kayak Dreambox gitu ya. Nah, ini pertanyaan tapi who found it? Ya, siapa yang menemukan ini? Gitu. Oke, teman-teman bisa nebak nggak? Kalau yang sebelah kiri itu ada gambar apa? gambar listrik ya. Listrik. Nah, listrik. Siapa penemu listrik? Wah, nih. Boleh ditulis di ini, Kak Imam bantuin bacain ya. Ada yang ini nih Kak, ada yang resen nih. Oh, ada yang resen. So, boleh siapa? Mau jawab atau apa nih? Atau kepencet? Jangan-jangan. Gimana nih Kak Ocim? Atau diketik aja Kak Imam ya, di chatbox aja, dibantuin baca aja teman-teman. Ayo siapa yang menemukan listrik? Nggak boleh nyontek ya, nggak boleh buka-buka Google dulu gitu. Ini kan pengetahuan umum soalnya. Tebak aja, salah nggak apa-apa, nggak dikasih ini kok, nggak disuruh di depan gitu ya. Oke, teman-teman silahkan buat interaktif aja ya, feel free. Silakan, siapa ini ada yang penemu? jawab Kak, yang pertama Robert Gilmore Leto. Gimana ya bacanya ya? Robert Gilmore Kak. Robert Gilmore. Terus ada yang jawab juga Thomas Alva Edison, ada yang jawab Tesla. Oke. Yang jawab Alexander Graham Bell. Yang mana nih yang benar Kak? Oke, listrik loh ini guys gitu. Listrik loh yang kita pakai nih tiap hari ini. Kalau nggak ada listrik kita nggak bisa zooman ya. Ini gara-gara nih orang yang menemukan ini, itu kita bisa menikmati semua teknologi saat ini ya. Gara-gara peneliti ya kayak. Iya, dia seorang peneliti ya. Penemu itu juga salah satu ya, peneliti. Nah, jawabannya yang benar adalah Michael Faraday. Ya, silakan nanti dicek ya. Jawab Michael Faraday juga nih Kak. Mariana Indah. Selamat. Mariana Indah. Selamat. Ya, kamu benar gitu ya. Oke, yang kedua yang di tengah ada gambar lampu. Gampang ya. Kalau lampu siapa tuh? Thomas Edison. Aduh, kurang lengkap. Thomas Alva Edison mungkin maksudnya ya. Thomas Alva Edison. Ya, betul. Thomas Alva Edison ya yang menemukan ya. Kalau telepon ada gambar telepon. Siapa yang menemukan? Oh, ini ada dijawab lagi sama Kak Dela nih. Ini Dela semangat banget nih buat dijawabnya ya. Katanya Kak Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, betul sekali. Oh, selamat. Wah, dapat 100 semua. Dapat kalau Dreambox itu udah masuk pertanyaan keempat loh ya. Mau dapat 50 juta. Ya, benar semua ya. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan lain ya, Kak Imam, yang kita tahu. Kalau teman-teman ketik aja gitu ya, penemu gitu aja ya di Google itu akan keluar semua ya. Berbagai, ada penemu pesawat ya, ada penemu apalagi mesin uap gitu kan, macam-macam deh yang kemudian itu mengubah banyak hal di dunia kita ya.
Dan yang pasti mereka semua ini adalah seorang peneliti, teman-teman. Oke, kita next lagi sebentar, Kak Imam, di slide ketiga ya. Nah, ada games lagi nih. Nah, kalau kali ini apa yang mereka temukan? Nah, ini kalau tadi siapa yang menemukan, ini apa yang mereka temukan? Nah, coba yang pertama itu gambarnya siapa yang sebelah kiri? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang ingat nih gambar yang sebelah kiri siapa nih? Makan sehari-hari saya nih, Kak. Wah, siapa saya Kak Imam? Kak, ya, Tahu nih pasti ya. Siapa itu? nih? Ada yang bisa bantu Ada yang jawab? bisa jawab nggak? Oh, Kak Imam sudah tahu nih. Ayo yang lain yang sebelah kiri. Yang sebelah Atau gini deh, tiga-tiganya deh. Yang kiri siapa, tengah siapa, kanan siapa. Ayo gitu deh. Nah, teman-teman. Dijawab yang mana aja ya yang ingat. Oh, boleh, Teman-teman boleh yang ya. tengah mah ingat banget ya. Yang paling mudah harusnya yang tengah ya. Iya. Gimana Kalau nih nggak teman-teman? Ada yang sampai ingat nggak? kalau sampai nggak tahu, gawat ya. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawab, Kak. Tengah katanya Albert Einstein. Albert Einstein, tepat sekali teman-temannya, gampang banget Kakek ya. saya, teman-teman. Ya betul ya, Albert Einstein. Tapi ada yang susah kayaknya, yang dua. Yang kiri, Kak, kalau misalkan saya tuh agak-agak kurang familiar. Kanan Stephen Hawking. Oh, ini ada yang jawab juga nih. Kak Ali nih jawab kanan katanya Stephen Hawking katanya. Stephen Hawking. Ya, Jawabnya nggak? Mungkin bisa on mic nih teman-teman buat ngejawab apa namanya penemuannya gitu ya, Kak ya. Ya, apa yang mereka temukan? Betul, itu Stephen Hawking. Yang tengah Albert Einstein. Terus yang kanan siapa tuh? Yang kiri katanya ada yang jawab Thomas Alva Edison. Bener nggak? Sorry, yang kanan ya apa Stephen Hawking ya. Oh, yang kiri sorry ya. Aku nggak lihat gambarnya soalnya. Yang kiri siapa? Ya, yang kiri katanya Thomas Alva. Bener nggak, Kak? Jawabannya sebenarnya Alexander Fleming. Nah, oke kita ya jadi ya Alexander Fleming, Albert Einstein dan Stephen Hawking. Nah, sekarang apa yang mereka temukan? Ayo. Nggak apa-apa teman-teman, salah nggak apa-apa. Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Aku bantu jawab boleh nggak, Kak? Boleh, Kak Imam boleh dong. Kalau yang aku tahu Albert Einstein itu ini terkenal banget sih ya kalau misalkan di fisika. Beliau itu kalau misalkan penemuan terbesarnya itu ada dua ya, ada teori gerak Brown, terus efek String, sama yang terakhir itu relativitas. Nah, kalau misalkan yang paling bikin terkenal tuh yang relativitas, tapi sampai dia punya Nobel itu gara-gara yang efek listrik yang sampai sekarang kita bisa ngegunain manfaatnya itu buat kayak sel surya dan lain-lain. Yes. Iya, benar sekali. Nah, salah satu juga tadi ya relativitas waktu gitu ya, yang juga terkenal ya. Nah, kalau ini Stephen Hawking, ada yang tahu nggak? Dia menemukan apa? Black hole. Waalaikumsalam. Apa nih? Kak Hani? Boleh di ini mungkin. Teori kosmos katanya, Kak. Betul sekali, betul teori kosmologi ya. Itu salah satu teori fisika kuantum ya, karena beliau juga seorang fisikawan juga kayak Albert Einstein ya. Dan itu digunakan di film Avenger tuh, Kak Imam ya. Teori multidimensi sama fisika kuantum dipakai di film Avenger ya. Ada filmnya juga ya? Ada filmnya juga kayaknya betul. Ada ya, filmnya yang khusus Stephen Hawking. Nah, kemudian yang ketiga nih yang belum terjawab. Alexander Fleming itu menemukan apa?
Nggak ada yang tahu. Ya, beliau penemunya antibiotik, teman-teman. Jadi kalau tanpa beliau mungkin kita sakit-sakit terus ya, apalagi yang kalau yang apa ya, daya tahan tubuhnya nggak terlalu kuat, tanpa antibiotik kita akan gampang sakit gitu ya. Nah, ada sedikit catatan ya untuk Albert Einstein dan Stephen Hawking. Mereka berdua adalah penyandang disabilitas. Nah, itu ya. Jadi ternyata penyandang disabilitas juga bisa berprestasi, bahkan peraih Nobel. Walaupun Stephen Hawking itu dapatnya kayaknya setelah beliau meninggal ya. Gitu ya. Jadi diakui teorinya itu atau penemuannya setelah beliau meninggal gitu ya. Nah, teman-teman, mereka semua ya adalah seorang peneliti. Nah, penelitian sendiri tidak terbatas pada penelitian di laboratorium gitu. Jadi bayang kita jangan kalau udah penelitian tuh artinya ada di lab gitu ya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Alexander Fleming ya gitu. Jadi pakai obat-obatan gitu ya kan, campur sana campur sini gitu. Seorang ilmuwan di bidang kimia mungkin gitu ya, dia akan selalu ada di lab begitu. Tapi kalau di zaman sekarang itu sudah sangat-sangat luas sekali ya. Ada juga di computer science misalnya, di lab juga gitu. Tapi di depannya bukan bahan-bahan kimia tapi komputer misalnya. Atau apa ada yang lain lagi ya, kalau fisika itu juga bisa. Bahkan sekarang social science pun itu juga masuk dalam penelitian yang cukup populer gitu sekarang. Kalau saya bidangnya itu psikologi, teman-teman. Jadi basic saya adalah background-nya adalah psikologi. Nah, kalau di psikologi kami punya lab juga gitu. Kalau ini ada nggak teman-teman dari psikologi ya, fakultas psikologi atau jurusan psikologi? Nah, pasti pernah nge-lab gitu juga ya. Tapi labnya apa? Labnya lab manusia gitu. Kalau kayak Kak Tommy mempelajari misalnya ada satu ruangan ya waktu itu di UNER, Kak Tommy ambil S2-nya di UNER, itu eksperimennya itu kami bikin satu ruangan yang ada kaca yang satu ini loh satu arah gitu ya. Jadi ada mirrornya, ada cerminnya di dalam sehingga anak-anak itu waktu itu melihat perilaku anak-anak itu nggak tahu kalau mereka itu diperhatikan dari luar gitu. Nah, jadi mereka bisa jadi dikasih mainan gitu, ada macam-macam mereka mainan tanpa disadari kalau mereka sedang diperhatikan ya, diobservasi gitu untuk dilihat perilaku. Nah, ini juga nih eksperimen gitu ya. Dan itu melalui penelitian. Nah, ini salah satu social science. Kalau sekarang sudah jangan ditanya gitu ya, dimanapun kalian berada di bidang apapun, pasti akan melakukan penelitian. Ya, penelitian yang akan digunakan misalnya untuk skripsi, baik tesis ataupun yang lain, gitu ya. Oke, kita next lagi Kak Imam. Nah, kita sebelumnya kita pahami dulu ya, researcher atau peneliti atau scientist. Nah, apakah sama atau mereka berbeda ya? Nah, kalau scientist atau yang disebut ilmuwan itu siapa ya? Nah, kalau ilmuwan itu orang yang bisa dibilang seorang ahli ya, seorang pakar yang di khusus satu bidang keahlian. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya banyak keahlian, bisa dikatakan ya ilmuwan dengan banyak ilmu gitu ya, ilmu yang sangat luas. Tapi kebanyakan kalau yang disebut pakar, otomatis dia hanya pakar di satu bidang saja gitu ya. Contoh kalau di kedokteran nih, misalnya dokter, kakak saya ini seorang dokter nih, dokter bedah syaraf kebetulan ya. Itu beliau hanya khusus mengetahui tentang bagaimana membedah kepala gitu ya. Tapi kalau misalnya suruh ke bawah-bawah gitu, misalnya jantung gitu, misalnya atau paru-paru atau yang tulang, bahkan nggak ngerti gitu. Beliau nggak ngerti, hanya taunya bedah
neurosurgeon atau bedah syaraf, tapi khusus otak gitu ya, di kepala aja gitu. Itu keahlian beliau. Nah, ada juga yang punya keahlian berbeda gitu. Makanya kalau kita ke dokter kan ada dokter kandungan, khusus pakar khusus kandungan. Dokter mata khusus mata ya, seperti itu. Itu ya. Tapi kalau di dalam penelitian ilmuwan itu juga punya kepakaran gitu. Kalau di psikologi, kalau di saya disebutnya ilmuwan psikologi. Ya. Nah, kalau apa bedanya dengan researcher atau peneliti sekarang ya? Sama, peneliti itu juga seorang pakar gitu ya, seorang pakar yang dalam satu bidang ilmu yang punya tujuan untuk meneliti sesuatu dengan menggunakan satu metode ilmiah ya, tentu saja untuk menemukan sebuah kebenaran ilmiah gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian apakah sama kemudian antara saintis atau ilmuwan dengan researcher atau peneliti? Jawabannya adalah sama saja gitu ya. Ya, jadi intinya keduanya disebut ini sebagai sinonim begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi seorang peneliti adalah seseorang yang punya kepakaran di satu bidang yang tugasnya adalah meneliti dengan menggunakan metode yang ilmiah. Karena itu teman-teman yang sekarang lagi mau skripsi, ada yang mau tesis mungkin, yang dipelajari adalah yang harus kuat dulu adalah kemampuan metode penelitiannya gitu ya. Karena kalau seseorang misalnya riset tanpa metode, yang bisa dikatakan ya dia hasil dari penelitiannya itu bisa dikatakan tidak valid ya, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan metode yang valid ya, menggunakan metode yang benar, metode yang ilmiah, maka hasil dari penelitian yang kita hasilkan itu juga bisa dipercaya gitu ya, sebagai sebuah hasil. Oke, kita next lagi Kak Imam, yang why research is important ya. Kenapa kok penelitian itu penting? Nah, ini mungkin harus dipahami dulu ya. Nah, tujuannya apa nih gitu? Kita harus pahami dulu ya. Tujuannya dari kita membuat penelitian itu tentu yang pertama adalah menjelaskan tentang sebuah fenomena gitu ya, menjelaskan sebuah fenomena yang yang ada di masyarakat, kemudian mengumpulkan bukti, dan kemudian juga kita bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu tertentu, terutama ilmu yang kita pelajari. Ini tujuan umum ya. Jadi kita lihat ya, banyak sekali fenomena yang ada di dunia ini gitu ya, baik fenomena alam gitu ya, fenomena perilaku misalnya ya, kayak sekarang apa ya, nah misalnya kalau dari Kak Tommy nih ngelihat bagaimana perilaku masyarakat ketika harga minyak goreng itu sekarang lagi tinggi gitu ya, tapi masyarakat kemudian ada yang membeli semuanya gitu ya, ada yang memborong semua dan menumpuk gitu ya, kemudian dia melupakan warga-warga yang seharusnya mendapatkan tetapi tidak dapat gitu ya, sehingga kayak tadi ini berita tadi pagi ya yang Kak Tommy dengar, ada satu ibu-ibu yang meninggal ketika antri minyak goreng, sampai seperti itu gitu. Nah, ini kenapa ini? Apa penyebabnya? Nah, ini sebuah fenomena gitu ya, yang bisa dipelajari. Kita ingin tahu gitu. Kita ingin membuktikan teori. Nah, tentu juga banyak hal lain dengan bidang lain yang juga bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Kemudian tujuan atau kenapa kemudian dikatakan kalau penelitian itu penting ya? Karena
dengan penelitian itu kita bisa membangun pengetahuan ya tadi ya, seperti bagaimana kita dengan meneliti kita bisa menemukan hal baru gitu ya, menemukan hal baru, sehingga itu juga bisa memfasilitasi pembelajaran. Ya, artinya ketika kuliah nih teman-teman ya, pasti akan mendapatkan ilmu yang baru gitu ya, dan yang pasti dosen itu juga pasti memberikan ilmu yang up to date gitu kan ya teman-teman. Nggak mungkin ilmu yang lama-lama tuh yang diajarin gitu. Jadi karena ilmu itu selalu berkembang ya. Nah, karena ada apa? Karena ada penelitian gitu. Mungkin ya ini contoh lagi nih. Kak Tommy, mohon maaf ya pakai contohnya dari bidangnya Kak Tommy ya, dari psikologi. Misalnya perkembangan ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar nih tentang bagaimana sih karakteristik anak generasi Z. Nah, siapa yang masuk generasi Z nih di sini ya? Kalau Kak Taufik kan generasi milenial ya, atau yang disebut generasi Y. Gitu. Ada generasi X, Y, Z, dan Alpha ya, yang saat ini. Sebelumnya masih ada baby boomers ya. Mungkin orang tua atau mungkin kakek kita gitu ya. Itu kalau di Kak Tommy, orang tuanya Kak Tommy yang ada di baby boomers ya, generasi baby boomers. Nah, Kak Tommy sekarang ada di generasi millennials. Nah, teman-teman mungkin kebanyakan ada di generasi Z. Ya kan? Nah, itu dulu mungkin ya dulu orang menganggap bagaimana perkembangan pola pengasuhan, misalnya pola pengasuhan itu harus seperti A, B, C gitu ya, itu sudah cukup gitu. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang itu berbeda gitu misalnya, atau bagaimana lihat dari perkembangan anak remaja zaman dulu sama zaman sekarang itu bisa berbeda, apalagi dengan yang baru ya generasi alpha ya, yang di atas 2010 kelahirannya gitu, ini akan berbeda lagi. Perlu diteliti lagi gitu. Kita perlu melihat teori sebelumnya apakah itu masih relevan di zaman sekarang. Jangan-jangan sudah nggak relevan, ya kan? Nah, itu ini ada satu lagi nih ya yang Kak Tommy ingat tuh tentang peran gender. Nah, dulu gimana nih? Peran gendernya laki-laki itu adalah bekerja gitu ya, yang cari uang, tulang punggung keluarga gitu. Semakin ke sini semakin berubah kan. Ada yang laki-laki kalau sekarang banyak ya, banyak juga teman-temannya Kak Tommy itu ada di rumah yang bekerja istrinya gitu. Nah ini ada perubahan peran gender di masyarakat. Nah seperti itu. Sama juga seperti generasi sandwich dan lain-lain, banyak sekali ya. Itu pentingnya penelitian, jadi ilmu terus berkembang dengan adanya penelitian ya. Memahami masalah atau memahami fenomena ya, seperti tadi ya, memahami sebuah isu yang kemudian ini bisa kita gunakan untuk menyadarkan masyarakat. Nah, gitu, dengan melalui penelitian kita memahami sebuah mengapa ini terjadi gitu, dan kita bisa memberikan pengetahuan itu terhadap masyarakat ya. Misalnya akibat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas itu ternyata banyak sekali penyandang disabilitas itu tidak punya akses ya, karena menganggap disabilitas itu tidak mampu misalnya ya, sehingga untuk akses pendidikan, akses pekerjaan menjadi sangat kecil sekali, dan itu ternyata berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi mereka ya, kesejahteraan, kualitas hidup itu berpengaruh, sehingga mereka menjadi beban gitu istilahnya. Nah, ini menyadarkan masyarakat bahwa ayo bukalah akses pendidikan, bukalah akses pekerjaan, karena sebenarnya memang mereka itu juga mampu. Nah, ini contoh ya, salah satu dari penelitian, dari penelitian itu kita tahu ada masalah dan kita bisa menyadarkan masyarakat tentang masalah tersebut. Nah, yang ketiga, menyangkal kebohongan, atau mungkin yang kalau sekarang kita kenalnya dengan nama hoax gitu ya. Jadi kita banyak sekali ya, terutama orang Indonesia gitu teman-teman ya. Kita karena literasi orang Indonesia itu ya, kemampuan literasinya itu rendah gitu kan, sehingga
mudah sekali untuk orang Indonesia itu terpengaruh oleh hoax gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari jumlah orang yang mau divaksin gitu ya. Itu masih lebih rendah dibandingkan di negara-negara lain gitu ya. Walaupun nggak semua ya, ada kayak di Jerman juga nggak mau gitu. Tapi mereka punya dasar gitu. Kalau di Indonesia dasarnya tuh agak-agak gitu kan. Yang takut inilah, takut itulah gitu. Tanpa diketahui gitu. Maksudnya ada hoax ya, misalnya ada satu berita, oh ada yang meninggal nih setelah divaksin gitu ya. Ternyata menurut penelitian yang mengalami efek negatif dari vaksin itu hanya 0,00 sekian. Itu jauh sekali gitu. Dan itu ternyata mungkin ada pengaruh, ternyata ada komorbidnya, tapi dia nggak ngomong waktu screening awal gitu kan, dan macam-macam. Nah, itu belum kita lihat, jadi kita percaya aja, udah nggak mau gitu. Itulah yang ketiga gunanya penelitian ya, untuk menyangkal kebohongan atau hoax ya dengan mendukung kebenaran. Yang benar seperti apa gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu untuk mengukur, menemukan dan juga menangkap peluang gitu ya, atau potensi dari penelitian kita ya. Itu ada penelitian baru yang mungkin bisa diteliti lebih lanjut ya, seperti itu ya. Kita menemukan sesuatu, tentu ada kekurangan gitu ya. Itu tentu bisa kita lihat kalau teman-teman baca jurnal, lihat pada bagian keterbatasan ya, lupa ya apa namanya ya. Jadi mereka akan selalu menyatakan meskipun penelitian ini seperti ini, tapi ada yang kurang gitu. Nah, biasanya mereka akan kasih rekomendasi kepada peneliti lain atau peneliti selanjutnya, jika mau meneliti hal yang sama, itu yang perlu diperbaiki itu ini loh. Nah, seperti itu ya, biasanya ada tuh. Nah, ini juga tips ya buat teman-teman yang lagi skripsi, yang kesusahan cari skripsi, cari aja skripsinya teman-teman senior ya, yang sudah selesai gitu ya, terus cari di bagian keterbatasan. Nah, ini paling enak gitu ya, kalau kita interestnya sama, buka aja skripsinya teman-teman yang sudah jadi, lihat keterbatasannya apa. Tinggal ditambahin tuh di situ. Nah, jadi replikasi plus dengan penambahan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini ya tips. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan diri ya, membaca, menulis dan menganalisis data, dan juga bagaimana men-sharing ya, dan membagikan informasi yang berharga gitu ya. Dengan penelitian ini sebenarnya kita sendiri melatih diri kita ya, untuk bagaimana kita membaca banyak jurnal, tentu saja kan ya, dasar-dasarnya itu yang diperlukan kan. Nggak mungkin kan kita bikin penelitian tanpa kita tahu tahu jelas ya tentang apa yang ingin kita teliti ya, kan gitu, seperti itu ya. Jadi membaca itu penting sekali, dan ini juga kelemahan orang Indonesia ya. Kita malas untuk membaca, apalagi kalau bahasa Inggris ya. Gitu ya. Padahal kalau di luar negeri, tadi tuh ada kayaknya ada di Amsterdam, pasti kalau di luar ya, kalau waktu Kak Tommy di Australia gitu, tiap hari ngelihatnya orang-orang yang baca buku gitu ya. Tapi mereka juga bersenang-senang sih gitu. Mereka kalau waktunya senang-senang ya senang-senang, waktunya belajar tuh ya belajar di perpus itu mesti rame gitu ya. Kalau di Indonesia ini perpusnya malah diramaikan oleh hantu kayaknya ya. Gitu ya. Malah jadi urban legend gitu. Saking nggak ada yang datang ke perpus gitu ya. Nah, kemudian juga menulis ya, bagaimana kita menuliskan sesuatu ke dalam menuliskan ide kita ke dalam bentuk tulisan, dan menganalisis data dan macam-macam. Kemudian juga melatih kita untuk berpikir ya, dengan meneliti tentu kita berlatih untuk mengasah otak kita untuk berpikir. Setidaknya bagaimana kita menemukan menemukan solusi dari sebuah permasalahan gitu. Mikir ya, jadi kita dianugerahi oleh yang maha kuasa otak ini untuk digunakan, jangan untuk dulu kalau nggak salah Kak Tommy pernah dengar
ada guyonan lah ya, orang Indonesia nih otaknya itu mahal loh ya, gitu ya. Kok bisa dibilang mahal? Karena nggak pernah dipakai gitu. Jadi masih bagus gitu ya. Nah, kalau yang sering dipakai itu banyak syaraf-syaraf yang putus gitu ya, cepat ini gitu. Tapi sebenarnya lebih bermanfaat yang seperti itu gitu. Nah, istilahnya kayak mobil tuh sering dipakai ya cepat rusak kan ya. Kalau masih nggak pernah dipakai ya bagus-bagus aja ya. Tapi guyonan aja ya teman-teman. Ya, jangan seperti itu. Kalau bisa kita dianugerahi otak ya, itu yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lainnya ya, yaitu hewan dan mungkin tumbuhan dan lain-lain, itu adalah otak untuk berpikir ya. Kita next, Kak Imam. Oke, mungkin sekalian ini juga ya remind. Sebelumnya tadi lupa nyampein gitu ya, untuk sesi pemaparannya sampai 10.20 ya Kak. Jadi kurang lebih 23 menit. Oke, siap-siap. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih juga Kak Imam. Sekarang tentang ini ya, kualifikasi ya. Ya Kak. Oke, kualifikasinya apa sih yang dibutuhkan dari seorang researcher? Nah, yang pertama itu gelar master atau doktoral di bidang riset, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih S1 bisa biasanya tentu menjadi seorang peneliti gitu ya, tapi mungkin harus punya jam terbang yang cukup tinggi gitu. Jadi sering-sering aja melakukan penelitian itu sebenarnya sama saja. Tapi kalau bisa, ini Kak Tommy ambil anunya dari luar negeri ya, dari negara barat itu mereka nggak mau kalau cuma undergraduate gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak masalah ya, tapi kalau di luar biasanya negeri, research assistant ya kayak kalau misalnya S1 tuh. Ya apa itu asisten researcher ya atau asisten peneliti gitu. Belajar sebenarnya ya. Teman-teman S1 itu sebenarnya kalau di luar negeri ya, kalau teman-teman lihat di Australia, di Amerika, di Eropa, itu S1-nya itu sebenarnya nggak fokus sama penelitian gitu. Coba cek ya. Mereka kan lebih banyak itu seperti coursework ya, seperti kuliah aja ya, ngumpulin tugas, selesai kemudian mendapatkan gelar gitu. Tidak seperti di Indonesia sebenarnya. Indonesia masih lumayan loh. Kita dikasih muatan penelitian gitu ya. Kita diajarin untuk melakukan penelitian. Walaupun tahapnya belajar. Dan ada juga loh yang menganggap serius gitu ya. S1 skripsinya tuh dibikin bagus gitu ya, yang idealis banget ya. Walaupun dengan konsekuensi dia lulusnya misalnya sampai 7 tahun, nggak masalah sih. Kalau pengen lulus dengan lama, tapi yang penting hati senang ya dengan hasil karya ilmiah yang sangat baik gitu. Itu juga nggak masalah sih. Dan itu bisa jadi bekal yang sangat baik kalau punya kemampuan penelitian yang sudah bagus di S1. Namun lebih baik lagi kalau meneruskan sampai S2, tentu di bidang riset ya, kayak misalnya kayak Kak Tommy di Magister Sains gitu ya, atau mungkin yang lain-lain ya, Kak Tommy kurang paham, tapi ada yang memang khusus riset. Tapi rata-rata di Indonesia biasanya ada muatan risetnya juga sih gitu. Jadi namanya tesis ya pasti itu ada gitu ya. Kemudian kalau bisa lagi, nah itu doktoral yang khusus riset. Nah, karena dokter juga ada yang dokter profesional, ada yang khusus riset atau doctor of philosophy gitu ya, atau PhD oh teman-teman pernah dengar ya. Nah, kemudian pengalaman mengajar. Nah, ini sebenarnya untuk yang jalurnya di akademis ya, akademisi kalau bisa punya pengalaman juga untuk mengajar. Kenapa kok pengalaman mengajar? Karena biasanya kalau kita ngajar ya, ini yang teman-teman yang punya keinginan untuk jadi dosen juga ya, kita tuh kan harus update ilmu ya. Gitu. Kita juga punya satu kepakaran gitu. Misalnya kayak di psikologi ya, di tempatnya Kak Tommy, misalnya psikologi ada terbagi 4. Psikologi klinis, pendidikan, sosial, sama industri organisasi atau perkembangan ya. Di pendidikan itu terbagi pendidikan dan perkembangan misalnya. Ada yang khusus dosen psikologi perkembangan,
ada khusus dosen psikologi klinis, itu berbeda. Ya, nah itu masing-masing mendalami ilmunya tentu dengan update ilmu masing-masing gitu. Nah, kemudian yang ketiga pengetahuan tentang metode penelitiannya. Nah, kalau teman-teman kan sudah diajarin ya, yang sudah dapat metode penelitian kuantitatif, kualitatif atau mixed method atau penggabungan keduanya ya. Nah, ini juga harus pengetahuan ini juga harus baik. Tidak hanya sekedar tahu gitu ya, atau sekedar lulus apalagi ya. Yang penting dapat nilai B beres gitu ya, atau C aja cukup lah ya nggak apa-apa. Yang penting lulus gitu. Tanpa teman-teman sadari justru yang metode penelitian inilah yang digunakan nanti untuk skripsi. Nah, nanti begitu skripsi bingung, wah ini pakai apa nih gitu ya. Buka-buka lagi bukunya gitu ya. Nah, kemudian kemahiran dalam analisis data dan juga aplikasi statistikal ya. Ini untuk yang kuantitatif ya. Tapi kalau analisis data itu juga untuk kualitatif. Kalau teman-teman ingat ya di penelitian kualitatif itu kan harus menganalisis data misalnya wawancara gitu ya, hasil wawancara atau hasil observasi. Itu ada metode khusus ya yang berbeda dari analisis data kuantitatif, itu berbeda. Nah, kemudian kemampuan komunikasi, baik verbal maupun tertulis. Ini tadi juga sudah Kak Tommy sampaikan ya, artinya untuk menjadi seorang peneliti juga harus punya kemampuan untuk menulis, teman-teman gitu. Jadi kalau yang mungkin lagi skripsi nih ya, lagi bimbingan terus bikin bab 1 dioret-oret gitu kan. Oh ini keliru nih. Paragraf ini tuh harusnya di atas. Jadi bentuknya mengkerucut ya dari umum sampai bicarakan tentang yang khusus. Ini keliru. Harusnya ini taruh di atas, ini taruh di bawah dan macam-macam atau dioret-oret. Ini salah, ini isinya apa? Teman-teman jangan merasa wah kok gini ya gitu, kok susah amat ya gitu. Tapi itulah teman-teman lagi belajar untuk bagaimana menulis sebuah penelitian itu dari bab satunya aja itu sudah mulai terstruktur. Ya, kegunaannya apa? Supaya kalau orang baca, nanti kalau masuk jurnal ya, masuk jurnal itu udah dibacanya bukan orang cuma sekitaran kampus, tapi seluruh dunia bisa mengakses itu. Apalagi kalau bahasa Inggris ya, biasanya mengakses adalah orang di bidang itu ada yang tempatnya di seluruh dunia gitu ya. Jadi manfaatkan itu. Kemudian bagaimana kita juga berkomunikasi secara verbal gitu. Jadi kalau ikut konferensi misalnya, kita harus menginformasikan atau menjelaskan tentang penelitian kita. Tentu itu disertai dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan sangat baik. Ya, ini peneliti itu harus punya kemampuan ini juga ya. Itu mungkin yang untuk bagaimana kualifikasinya, tentu teman-teman bisa cari sendiri lagi ya nanti apa saja yang dibutuhkan. Kita next dulu. Nah, siapa yang bisa jadi peneliti ya gitu. Ini bicara tentang karakteristik sekarang ya. Siapa sih yang bisa jadi seorang peneliti yang baik ya? Semua orang harus bisa jadi peneliti sebenarnya. Tapi siapa yang bisa jadi peneliti yang baik? Yang pertama itu orang yang kritis. Nah, gitu. Jadi orang yang punya critical thinking yang baik, dia melihat dari berbagai sisi gitu ya, pengetahuannya luas, maka dia akan juga menjadi kritis gitu. Yang kedua, rasa ingin tahu tinggi atau curiosity ya, bagaimana dia selalu ingin tahu gitu. Ini kenapa ya kok gini ya? Itu kenapa ya kok gitu ya? Gitu. Nah itu udah ciri-ciri tuh, itu passion-nya berarti interest-nya di minatnya itu mungkin ada di penelitian. Nah, kemudian punya motivasi yang kuat ya, yang ketiga. Jadi tentu dalam meneliti itu butuh apa ya? Butuh komitmen ya nanti ya di bawah kayaknya. Butuh komitmen yang kuat juga untuk menyelesaikan. Nah, salah satunya supaya termotivasi itu adalah punya goal yang jelas. Ya, makanya kalau dalam pakai skripsi deh, kalau teman-teman nggak punya goal yang jelas, skripsi ini mau dikemanain ya,
gambarannya belum jelas ya, itu biasanya males. Gitu, tidak termotivasi untuk menyelesaikan. Jadi buatlah tujuan yang jelas ya, seperti bikin timeline seperti itu. Nah, ini komitmen ya, komitmennya juga harus selesai ya. Komitmen kalau pengen bikin penelitian dari awal sampai akhir gitu. Jangan pengen bikin penelitian ini deh gitu ya. Baru sampai di bab ketiga atau bab keempat ya bahkan ya sudah mulai turun lapangan, interview, habis itu males untuk analisisnya atau apa, akhirnya nggak selesai gitu, tidak pernah terpublikasikan. Nah, padahal hasilnya mungkin bagus. Ramah ya atau friendly. Nah, ini termasuk karakteristik yang digunakan pada saat teman-teman itu menghadapi responden misalnya gitu. Jadi apa ya? Bagaimana menghadapi responden itu kan macam-macam ya. Tentu kalau teman-teman bisa menghadapinya dengan apa ya? Friendly itu gimana ya? Ramah itu maksudnya misalnya si responden itu nggak menjawab sesuai yang keinginan kita, nggak kita marah-marah, ini gimana sih jawabannya kok gini gitu, nggak gitu ya, tapi oh ya terima kasih gitu ya, terima kasih ya udah gitu misalnya, friendly banget gitu deh pokoknya. Nah kemudian pantang menyerah, ya kan? Kalau menghadapi kesulitan dalam penelitian ya jangan terus apa, kalau orang Jawa bilang tuh mutung gitu ya, mutung tuh apa? Berhenti di tengah jalan gitu, aduh kok susah amat ya, aduh kayaknya enggak deh gitu. Atau mungkin ganti topik lain deh gitu yang lebih mudah misalnya. Seorang peneliti harus terus maju, pantang menyerah apapun kesulitannya, dia harus menyelesaikan penelitian itu gitu ya. Bebas dari prasangka atau prejudice ya. Teman-teman jangan bias ya kalau apa itu menjadi seorang peneliti gitu. Nah, contohnya misalnya bagaimana kita ingin meneliti saya misalnya seorang laki-laki gitu ya, saya ingin meneliti tentang perempuan, tentu ini akan bias gitu teman-teman ya. Kalau kita tidak menggunakan suara perempuan itu sendiri, gitu ya. Jadi jangan dari perspektif kita. Sama seperti kalau di isu disabilitas, misalnya saya bicara tentang disabilitas, tentu saya kompeten karena saya merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang disabilitas. Tapi seorang penyandang non disabilitas ya, non penyandang disabilitas maksudnya, ketika membuat penelitian dengan isu disabilitas tentu harus mengikuti apa ya pola-pola atau aturan-aturan yang ada. Kalau tidak maka akan menjadi bias gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas untuk menggali informasi dalam. Nah, ini juga terkait dengan kemampuan misalnya interview atau observasi mendalam gitu. Interview itu juga bagaimana teman-teman itu bisa menggali, bukan hanya sekedar pertanyaan aja ya, baca pertanyaan gitu ya, itu yang terstruktur misalnya, tapi justru penelitian yang bagus tuh yang pakainya semi terstruktur atau justru non struktur ya, gitu ya. Jadi mengalir gitu ya, tapi tentu lebih baik kalau saya menggunakan semi terstruktur biasanya kalau kualitatif, supaya tetap ada di jalur ya, nggak ngalor ngidul gitu. Karena susah nanti nulis transkrip interviewnya ya. Nah, yang terakhir itu adalah jujur. Ini terkait dengan integritas ya. Jangan sampai kita melakukan seperti plagiatisme ya. Kita menggunakan kata-kata orang, kita tempel gitu, dari mana gitu ya, dari jurnal mana diambil, tempel gitu aja tanpa misalnya menyebutkan referensinya dari mana, seperti itu. Nah, ini ya karakteristiknya peneliti ya. Ini jika punya ini semua insya Allah bisa jadi peneliti yang baik gitu ya. Oke, kita next. Oke. Sembari reminder juga. Oh, udah beres ya, Kak, untuk untuk slide-nya udah. Ya, udah. Sekarang yang ini skills. Ya, yang pertama ada kemampuan mencari informasi, teman-teman. Ya, kemudian memperhatikan hal-hal yang detail dari sebuah masalah, dari informasi yang kita dapatkan, kemudian juga kemampuan membuat catatan. Nah,
Jadi jangan ambil-ambil aja, tapi buat catatan dengan kata-kata kita sendiri ya. Paraphrasing namanya ya. Kemudian manajemen waktu, ini keterampilan yang harus kita miliki. Bagaimana? Makanya tadi saya bilang kalau bisa bikin timeline, sama seperti PhD saya cuma dikasih waktu 4 tahun nih untuk selesai. Artinya saya sudah punya jadwal nih dalam waktu 4 tahun itu saya ngapain aja ya penelitiannya. Nah, apalagi kalau di kuliah di Amerika itu teman-teman, itu untuk PhD-nya itu ada kuliahnya juga gitu selama 2 tahun gitu. Beda sama di Australia, di Belanda, di Inggris tuh PhD-nya langsung gitu. Langsung penelitian 4 tahun gitu. Kalau di Amerika plus kuliah, jadi manage waktunya harus lebih baik lagi ya. Kemampuan problem solving ya, bagaimana menemukan solusi dan dari masalah-masalah yang ditemukan, dan juga kemampuan komunikasi tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian yang paling penting lagi juga adalah networking. Bagaimana kita punya kemampuan untuk menjalin kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini bisa macam-macam teman-teman. Bisa dari pemerintah, dari organisasi, bahkan universitas berbeda departemen atau berbeda ahli. Nah, ini siapa saja ya, kemampuan bagaimana kita, misalnya saya di pendidikan khusus ya, di special education. Fokus saya di pembelajaran teknologi. Tentu saya bisa bekerja sama dengan orang-orang dari computer science, bagaimana kita berkolaborasi membuat sebuah aplikasi yang aksesibel ya, inklusif, bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Nah, misalnya kayak gitu. Bikin aplikasi deh yang kayak gitu ya. Tentu bukan saya sendiri, tapi saya harus berkolaborasi. Nah, kita next lagi Kak Imam. Ini yang terakhir kayaknya. Career in research ya. Nah, dari mana sih kalau riset itu sebenarnya bisa bekerja di mana gitu ya. Pertanyaan yang pertama di perusahaan gitu. Teman-teman kalau lihat ya, sekarang paling banyak itu apa sih kalau di perusahaan tuh ya? Itu adalah market business analyst. Ya coba dia. Banyak juga orang-orang yang menawarkan kursus seperti ini ya, business analyst ini lagi booming. Bagaimana mereka menganalisis kebutuhan pasar gitu ya, supaya perusahaan itu juga bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhan kan gitu ya. Itu lagi booming banget tuh. Human Resource Development Analyst itu juga bisa gitu, bagaimana membuat perusahaan itu tetap bisa jalan dengan kinerja yang baik, itu tentu butuh orang-orang yang bisa meriset di dalam sendiri ya, internal. Dan lain-lain, banyak sekali. Di pendidikan, di universitas itu biasa jadi dosen atau menjadi peneliti di pusat-pusat studi gitu ya, di universitas tuh banyak ya, atau kalau di luar negeri itu ada riset grup gitu, yang kayak kalau waktu dulu saya di Flinders itu namanya riset grupnya itu RISE ya, Research in Inclusive and Special Education gitu. Nah misalnya di sektor publik ya, sektor pemerintah itu apa, misalnya sebagai seorang PNS ya atau ASN itu bisa juga di kementerian sekarang banyak pusat-pusat risetnya juga. Ada yang khusus seperti LIPI atau BRIN ya, atau BPS tuh ya. Oh jadi macam-macam tuh yang bisa teman-teman masuki di sana ya. Nah kalau di organisasi itu juga bisa non-profit organization ya, NGO, WHO, World Bank, ILO gitu ya, itu semua mereka melakukan penelitian gitu ya secara dunia. Tapi kalau teman-teman bisa masuk ke organisasi PBB seperti itu, wow itu bagus sekali ya, UNICEF dan macam-macam ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya ya, untuk researcher itu banyak sekali karya yang bisa dipilih. Nah ini yang terakhir nih, dari tadi terakhir dulu ya. Next ya, yang terakhir Kak Imam, benefitnya apa? Ya udah Kak. Sorry, ini yang terakhir nih. Jadi yang pertama dikenal di dunia akademisi yang pasti ya. Kalau menjadi peneliti, kemudian biasanya dipanggil di berbagai event untuk mengisi. Kemudian
berkontribusi ya, hasilnya bisa digunakan untuk negara kita misalnya. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan gitu ya, menemukan solusi dari permasalahan, kemudian hasil dari penelitian kita ini juga bisa digunakan juga ya untuk melanjutkan studi kita. Ini buat teman-teman yang pengen lanjut studi, kalau punya publikasi ya dari penelitian-penelitian itu dimasukkan jurnal jadi publikasi, terus mau lanjut baik S2, S3 atau apa nanti namanya postdoktoral itu juga bisa gitu ya. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir ini quote aja. Research itu artinya kita nggak tahu, tapi kita berkeinginan untuk mencari tahu ya. Riset itu artinya kita tidak tahu apa-apa, tapi kita ingin tahu. Nah itu ya, itu quote aja dari seorang ahli namanya Charles Catering ya. Ini bukan yang punya catering ya. Mungkin itu aja Kak Imam. Kalau ada pertanyaan silahkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, banyak Kak Tommy untuk pemaparan materinya luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi gitu ya banyak banget yang dibahas gitu ya, tentang yang pertama mungkin kita dikasih games dulu nih sama Kak Tommy gitu ya buat ngejawab, buat nebak nih gitu ya penemu penemu dari inovasi penemu dari invensi listrik itu siapa dan lain-lainnya gitu. Terus jadi tadi juga kita belajar tentang kenapa sih gitu ya riset itu penting gitu ya di dunia ini tentunya gitu ya, bukan cuma buat Indonesia doang. Terus juga kualifikasi yang dibutuhin, skill yang dibutuhin, dan juga bagaimana baranya gitu ya karir di dunia riset gitu, kayak tadi sama Kak Tony juga gitu ya, ada banyak bidang yang bisa kita tempuh dan kita memang punya concern di bidang riset kayak gitu ya teman-teman. Dan satu lagi mungkin yang unik gitu ya teman-teman, yang di akhir gitu ya, di mana ketika bisa apa ya, ini satu pengalaman dari dosen saya juga ya Kak Tommy. Jadi dosen saya itu lagi UTS nih ya, ceritanya lagi UTS atau UAS ya kepala. Jadi beliau itu apa ya, ngemotorin UTS kita gitu ya, ngemonitoring UTS kita itu di Paris gitu Kak. Jadi kayak dia tuh ayo teman-teman silakan gitu ya buat silahkan mengerjakan UTS-nya gitu ya. Saya sekarang lagi di Paris, saya nanti bakalan pantau gitu ya, kalian udah pada ngerjain atau belum gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin itu salah satu yang ngebuktiin gitu ya apa yang disampaikan sama kami tadi ya, diundang di beberapa event gitu, dan mungkin eventnya itu bukan cuma nasional doang tapi juga internasional gitu ya. Betul kayak gitu. Oke nih teman-teman, di sini udah ada pertanyaan yang masuk dari Karimah. Mungkin aku bakalan coba bantu bacain. ya. Kalau boleh sharing, ini mau sharing dulu. Mau sharing dulu boleh nih, kayak kita dengerin dulu sharingnya. Saya enjoy gitu ya, ada enjoy gitu ya mungkin dalam mengerjakan saya. Nah dari situ saya jadi seperti minat gitu ke S2, peneliti hal lain juga gitu ya. Tapi saya juga tahu kalau skripsi kan ada faktor pembimbing juga ya, yang kebetulan saya dapat pembimbing skripsi yang gercep gitu, cepat. Terus menurut kakak ini bisa dibilang kebetulan atau katakanlah ada passion dalam research? Mungkin ini lebih ke minta nasihat atau masukan dari Kak. Terus selain itu, bagaimana pendapat kakak soal sistem universitas kita yang membuat mahasiswa itu tergantung banget sama pembimbing skripsinya gitu ya? Dan satu lagi Kak, satu lagi terkait dengan pendanaan research di negara kita, apakah atau belum? Mungkin itu dulu ya. Oke. Akan lanjut ke Kak Dela setelah ini. Oke, menarik banget ya pertanyaannya. Oke. Tapi yang pertama tadi apa Kak Imam tadi agak kurang jelas. Iya. Kalau Jadi pembimbingnya apa? yang pertama itu lebih ke ini Kak, minta nasihat gitu ya. Kira-kira ini tuh passion Kak Miftahul atau bukan? Katanya dia tuh Oke. ngerasa kayak punya enjoy gitu ya ketika ngerjain skripsi.
Oke. Oke, terima kasih. Kalau soal minat itu sebenarnya kita bisa berubah gitu ya. Kita manusia itu kan dinamis gitu ya, teman-teman. Tapi kalau soal minat itu bisa berubah aja gitu. Nggak harus sekarang passionnya oke, saya lagi pengen mendalami misalnya kalau Kak Tommy ya misalnya di kemarin tuh ya Kak Tommy itu punya passion untuk kajiannya di khusus tunanetra misalnya gitu ya. Tapi terus kemudian seiring waktu berjalan ternyata teknologi itu menarik ya gitu ya setelah membaca-baca kemudian melihat di lingkungan saat ini apalagi teknologi pembelajaran itu menarik ya. Itu kemudian bukan hanya pada tunanetra tetapi banyak disabilitas lain yang juga mengalami tantangan misalnya. Nah, itu kemudian minat riset kita berubah gitu ya. Nah, tentu itu tidak masalah. Nah, jadi kita punya banyak minat riset ya. Kalau teman-teman cari misalnya supervisor nih satu saat aku pengen kuliah di luar negeri terus pengen cari supervisor ya. Itu coba lihat minat risetnya ya, research interest-nya dia itu biasanya banyak gitu teman-teman. Ya, artinya sebenarnya meskipun pakar ya, pakar itu mungkin di satu bidang, misalnya satu bidang supervisornya Kak Tom itu di learning technology, tapi di bawah itu dia interest-nya ternyata ada di digital divide, educational policy, distance education gitu. Jadi macam-macam tuh. Technology integration gitu. Pre-service teacher training gitu. Jadi banyak loh ternyata. Nah, di situ kita bisa memilih sebenarnya. Nah, kalau dari kita tentu kita punya minat di mana, yang penting saat itu passion itu udah bagus. Artinya kalau kita sudah passion di situ, kita punya motivasi untuk bisa mengerjakan itu dengan enjoy. Apalagi ya tadi kalau mengatakan wah enjoy banget nih kayaknya mengerjakan malah enak gitu. Lebih baik mengerjakan sesuatu yang memang itu apa ya, bisa dinikmati daripada kita terasa dipaksa kan gitu. Kamu kerjain ini aja, misalnya dosennya pingin kamu tuh ini aja, ini bagus ini topik ini ya, tapi nggak sesuai dengan minat saya gimana dong? Gitu ya. Jadi tentu tidak harus kita mengikuti apa kata pembimbing ya kalau kita tidak sesuai dengan minat kita gitu. Nah, kenapa kalau pertanyaan kedua ya, apakah kita harus selalu menggantungkan diri atau depend ke pembimbing? Untuk tingkatan S1 saya bilang mungkin sebagian besar iya gitu. Kenapa? Kita saat ini ya untuk yang S1 itu sedang berlatih untuk melakukan sebuah penelitian dengan cara metode yang ilmiah dengan struktur yang terstruktur gitu ya, yang sesuai gitu. Nah, mereka semua pembimbing tentu sudah punya pengalaman, gitu kan. Nah, yang kita harapkan sebenarnya bagaimana mereka membimbing kita supaya bisa berpikir sesuai dengan alur pemikiran penelitian yang baik dan benar. Jadi jangan sampai, wah saya pokoknya udah tahu kok gitu. Jadi ini kan urusan saya, ini penelitian saya gitu. Boleh seperti itu kalau nanti ya, kalau sudah di tingkatan doktor gitu ya nggak apa-apa itu kayak gitu. Tapi kalau sekarang di S1 mungkin sebaiknya dengerin aja gitu ya. Tentu bukan hal yang buruk juga mendengarkan, tapi tentu kita juga bisa berargumen ya. Kalau menurut saya sendiri pribadi pembimbing yang baik adalah pembimbing yang terbuka ya, tidak kemudian otoritas hanya dia sendiri, semua dari dia, enggak, tetapi terbuka karena kita tuh posisinya sama-sama belajar gitu. Dosen tentu misalnya ada yang ini ya, ada yang punya satu bidang tertentu yang memang dia kuasai gitu ya. Dan kita ingin riset di bidang itu. Oke, tentu saja bisa gitu. Tapi kalau misalnya kasus kayak saya misalnya, saya ingin meneliti tentang kajian disabilitas gitu ya. Tetapi dosen-dosen saya itu tidak ada yang punya kajian tentang disabilitas. Nah, tapi ada misalnya mirip misalnya resiliensinya aja gitu ya, tapi bukan disabilitasnya ya. Misalnya resiliensinya aja. Resiliensi itu kemampuan untuk bounce back atau daya lenting seseorang ketika menghadapi masalah, terus dia bangkitnya tuh bisa cepat. Nah, itu resiliensi ya. Gitu. Tapi di disabilitas tuh belum.
gitu misalnya. Nah, artinya kita bisa berkolaborasi malahan. Ini kasus saya ya, maksudnya konteks saya. Saya seorang penyandang disabilitas. Saya merasakan bagaimana resiliensi seorang penyandang disabilitas itu ternyata bisa ada yang baik, ada yang enggak gitu. Nah, secara teori dosen saya menguasai tentang teori resiliensi. Nah, udah kita gabung tuh. Akhirnya jadi baru kan pengetahuan baru tentang resiliensi pada penyandang disabilitas. Tuh contohnya seperti itu. Jadi kalau masih tergantung, saya bilang iya gitu karena anggaplah kita sedang belajar pada seorang expert. Nah, ini sebenarnya sama sih di tingkatan PhD pun kita belajar dengan expertnya. Cuma di tingkatan PhD itu kita sudah diharapkan sudah punya kemampuan penelitian yang cukup baik. Karena itu tadi yang saya bilang, kalau mau daftar ke tingkat master by research ya atau PhD, itu yang dibutuhkan adalah publication gitu. Jadi harus sudah ada punya publikasi dulu supaya si profesor itu melihat dia sudah cukup punya publikasi, kajiannya juga bagus gitu ya, dan ini sesuai dengan interest saya, insya Allah beliau mau tuh biasanya jadi supervisor kita gitu ya. Terus yang ketiga ya tentang dana penelitian, ini bagus juga nih pertanyaan nih. Ya kalau di Indonesia itu ya kalau untuk penelitian pemula gitu ya, ini satu lagi contoh ya, misalnya di tempatnya Kak Tommy itu di Brawijaya gitu. Di Brawijaya itu ada hibah namanya ya, hibah penelitian pemula atau HPP. Itu programnya dari Brawijaya gitu. Untuk peneliti-peneliti pemula, untuk dosen biasanya. Itu besarnya adalah 25 juta gitu. Apakah itu besar? Ya dibandingkan dengan mana dulu nih. Nah, kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau kita ngerasa gede banget ya 25 juta ini untuk satu penelitian gitu ya. Kemudian ada yang hibah penelitian doktor itu 100 juta per penelitian. Nih satu orang nih dapat dana penelitiannya sampai 100 juta, teman-teman. Itu yang untuk doktor ya. Terus nanti ada lagi penelitian apa gitu ya, itu sampai berapa gitu. Nah, ini bandingkan ya, dibandingkan kemudian dengan misalnya di Amerika. Di Amerika Kak Tommy pernah lihat satu YouTube gitu ya, seorang dia seorang peneliti saat ini di MIT. MIT itu Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika gitu ya. Beliau dari Malang juga nih kayak Kak Tommy, namanya Kak Dery. Nah itu beliau itu dapat dana hibah juga ya, dapat dana penelitian. Tahu nggak teman-teman? Anda bisa nembak nggak? Kira-kira beliau itu dapat berapa? Tadi Kak Tommy udah Kak Imam mau nebak nggak berapa pakai dolar ya? Berapa ya kayak? Ribuan dolar. Tebak aja. $3. Hah? $100. $100? Berapa ya? Kalau gambarnya gini, kalau $40.000 itu sekitar 600 juta. Atau berapa ya? $1.000 itu 14 juta. Ya benar ya? Benar 14 juta misalnya gitu. Iya. Nah, dapatnya berapa tuh tadi kan kalau di Indonesia aja 25 juta loh gitu. 100 juta yang doktor gitu. Bahkan ada yang 250 gitu. Nggak tahu ya. Jadi kalau tadi ya Mbak Dery itu dapat hibahnya itu 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Atau sekitar 14 miliar, ya? Guys. 14 miliar itu satu penelitian. Ya, jadi jauh banget ya. Ini kalau mau kita compare Indonesia to US atau another atau countries gitu ya. Itu jauh banget gitu. Jadi kenapa banyak juga teman-teman kalau lihat kasusnya orang Indonesia yang misalnya udah kuliah dapat beasiswa terus ternyata dia tetap di sana gitu misalnya jadi peneliti atau apa. Nggak mau pulang. Iya, sering banget itu kata Tommy, aku dengar juga kayak gitu. Ya. Iya. Kenapa? Salah satu ya alasannya adalah dana penelitian di sana gede banget.
Jadi mereka mau meneliti apapun itu jadi gitu loh, dengan benar-benar bagus gitu loh. Karena dananya gede lah. Kalau kita dana udah sedikit, ya kita irit-irit gitu ya. Kapan kita akan menghasilkan hasil penelitian yang bagus? Ya kan Iya, seperti benar itu Kak. jadinya. Itu jadi comparationnya seperti itu. Sayang sekali di Indonesia mungkin kita memang soal penelitian kita belum banyak fokus ya, terutama bagaimana mereka menyadari bahwa penelitian itu berpengaruh terhadap kebijakan gitu ya. Itu yang sangat besar sekali. Nah, kebanyakan juga dapat dana gede itu dari luar malahan, dari misalnya dari kemarin ya ada penelitian di Indonesia di disabilitas tuh dapat dana dari Australia. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Jadi sayang sekali kalau di Indonesia belum. Gitu Kak Imam. Oke, kalau luar biasa Bang. Apanya gitu ya teman-teman, jangan sampai ujung di minat buat ngembangin Indonesia gitu ya, buat berkontribusi buat Indonesia gitu ya, karena dana penelitiannya kecil gitu ya. Aduh, Ya tapi gimana ya? tetaplah Ya gitu. walaupun kecil apapun ya, kecil itu small things matters ya. Artinya perubahan kecil tetap ada pengaruh. Yang penting keinginan kita untuk berkontribusi untuk negara, itu aja sih. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir ya Kak, tapi karena melihat waktunya 7 menit lagi gitu Kak. Nah mungkin dari Kak Dela silakan langsung aja buat pertanyaannya Kak, mau enggak? Sebelumnya mohon maaf, belum bisa di. Oke. Belum bisa di unmute. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Imam dan Kak Tommy. Saya Dela dari Unpad. Saya mahasiswa semester 6. Jadi baru mau ngerjain skripsi. Saya izin bertanya, kalau kita nih mau buat sebuah artikel, nah kan itu kalau artikel yang itu harus terindeks dengan Scopus ya, nah minimal 3, dan di kampus saya pun kalau misalnya kita bisa sampai membuat artikel minimal Q3 itu bisa terbebas gitu dari skripsi. Nah itu ada tips nggak dari Tommy gitu biar kita bisa menghasilkan sebuah artikel sampai terindeks minimal Q3 gitu. Makasih. Oke. Bikin artikel sampai terindeksnya minimal Q3. Wah, itu tapi bagus sekali ya. Artinya Unpad sudah mengencourage ya untuk mahasiswa untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan karya ilmiah yang kualitasnya baik ya. Kalau udah masuk ke Q3, Q2, Q1 Scopus itu bisa dikatakan itu adalah penelitian atau riset atau artikel, jurnal artikel yang sangat baik kualitasnya. Kualitasnya dilihat dari mana gitu ya, misalnya dari metode yang digunakan, misalnya, kemudian dari permasalahan yang diangkat gitu ya, dari tulisannya sebenarnya ya, kalau dibaca dari awal sampai akhir tuh mudah dipahami, terus data-data yang digunakan juga valid, alat-alat instrumen yang digunakan juga valid, reliable gitu kan. Kemudian hasilnya juga implementasi manfaatnya itu juga bisa langsung dimanfaatkan. Nah, itu yang semua yang harus dipertimbangkan gitu ya. Maksudnya kualitas ya, dilihat dari kualitas yang bagus itu. Kemudian yang paling penting juga dari referensi biasanya. Kalau teman-teman semakin banyak menggunakan referensi yang up to date, at least 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang itu, wah itu bagus banget gitu. Apalagi itu kalau dari konteksnya ambil dari luar negeri gitu ya gitu. Tapi memang lebih bagus sih kajian Indonesia ya pakainya penelitian Indonesia. Cuma memang sayangnya kita harus benar-benar tahu referensi itu yang kita ambil tuh apakah penelitian yang kita misalnya refer itu penelitian yang bagus juga atau enggak gitu masalahnya gitu kan. Misalnya kita ambil menurut si A itu ternyata apa ya misalnya ya. Menurut si A ternyata kekerasan pada perempuan itu tidak terjadi di daerah B misalnya seperti itu ya. Itu dari hasil penelitian. Karena ternyata di sana
tapi tidak diketahui lebih lanjut ya kenapa kok terjadi seperti itu misalnya angkanya. Nah, tapi dia ternyata menggunakan instrumen yang tidak tepat gitu ya. Kalau kita buka-buka lagi dari jurnal yang kita ambil itu ternyata instrumennya kurang tepat sehingga tidak menghasilkan hasil yang bagus juga. Nah, ini juga jadi perhatian sebenarnya gitu. Nah, teman-teman kalau kita memasukin jurnal ya atau artikel itu ada nanti namanya peer reviewer gitu ya. Peer reviewer itu biasanya dia dilakukan review lagi gitu. Jadi sebelum diedit sama editornya, dia akan dikasih ke berbagai reviewer lain gitu ya. Jadi ada yang dari luar negeri kalau misalnya berbahasa Inggris ya. Kalau Indonesia aja mungkin, tapi kalau setahu saya kalau sampai Q3, Q2, Q1 apalagi Scopus itu biasanya si editornya atau reviewernya itu biasanya blind reviewernya itu dari luar negeri. Nah, jadi yang lihat tuh artikel kalian itu adalah profesor gitu ya, di ahli di bidang yang kalian lagi kalian tulis gitu ya. Jadi kan bayangin dia terus baca bahasa Inggrisnya pertama ya. Ini grammar salah semua kayak gitu ya. Sehingga tidak bisa dipahami. Itu pertama misalnya. Kemudian dia lihat-lihat sampai ke instrumennya, dia lihat metodenya, dia lihat cara analisis kalian gitu ya. Hasilnya, terus bagaimana kalian berargumen di dalam, referensinya gimana. Itu dilihat semua ya. Nah, kalau sampai situ terus dia ngeliat, wah ini kayak gini, wah ini diambil dari kalian reference tapi dari jurnal yang nggak tahu nih, tidak diakreditasi gitu ya istilahnya, jurnalnya jurnal-jurnalan gitu ya. Itu terus metodenya yang digunakan terlalu simpel gitu ya. Untuk kasus seperti ini harusnya pakai metode yang kayak gini ya gitu. Nah, yang seperti itu yang dilihat oleh sang profesor ya, atau reviewer dari negara lain gitu. Nah, kemudian dia mengembalikan tuh ke editor. Dia kembaliin terus dia bilang, "Kamu harus mengubah A, B, C, D, E, F, G" gitu. Banyak banget itu. Biasanya atau dia akan langsung nulis, "Ini ditolak aja, kebanyakan ini yang tidak masuk." Dia langsung seperti itu. Gitu. Jadi dari awal sebenarnya kalau sudah kita tujuannya sampai ke minimal aja udah Q3, itu artinya penulisan kita, penggunaan bahasa Inggris, penggunaan metode, dan analisis, argumen, referensi, itu semua sudah harus sesuai sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau bisa ini satu lagi tips ya, perhatikan format di tiap jurnal. Nah, jangan salah ya, nanti sesuai dengan kita sendiri, tapi ada ya, setiap jurnal tuh punya format masing-masing. Nah, silakan disesuaikan dulu, disesuaikan dengan yang isinya itu ya. Itu aja belum tentu diterima gitu. Jadi jangan nulis yang di luar itu. Nah, jadi sesuaikan dulu. Biasanya mereka punya requirement kalau di jurnal-jurnal itu, silakan diikutin. Pastikan semuanya bagus ya, tidak plagiatismenya tidak ada dan segala macam. Insya Allah bisa diterima gitu ya. Gitu. Terutama yang berbahasa Inggris, kayaknya kalau mau internasional bahasa Inggrisnya diperbaikin ya teman-teman. Nanti kalau enggak bisa ke yang penyedia ini ya. Ada sekarang tuh jasa-jasa penyedia untuk bisa masuk ke semacam Grammarly gitu ya. Grammarly kan ini aplikasi, ada jasa orang-orang yang ini kok, yang bisa bikin bahasa Inggrisnya itu jadi lebih bagus gitu ya. Apa sih yang namanya, translator gitu deh. Tapi khusus untuk jurnal gitu, biasanya gitu. Kayaknya ada tuh, Kak Tommy pernah lihat. Kayak gitu sih Kak Imam, semoga bisa membantu ya, intinya harus benar-benar bagus dulu ya. Ya, benar banget. Jelasinnya nggak bisa tuh dalam waktu singkat, itu panjang banget ya kayaknya. Sip. Makasih banyak Kak Tommy untuk jawabannya. Dari Kak Dela, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya, mohon maaf sebelumnya. Aduh, kalau di-unmute dulu. Enggak apa-apa. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Tommy, udah terjawab sekali.
atas pertanyaannya. Oke, Oke. sama-sama. Sukses ya skripsinya. Sukses. Iya. Ini kebetulan kita seangkatan nih, Kak Tommy. Aku Oh juga gitu. kan 6 juga di PBI ya. Oke, siap-siap. Kayak gitu. Oke lah, semangat ya. Mudah-mudahan kita semua gitu ya buat skripsiannya dan juga mungkin buat pas kampusnya kayak gitu. Kalau misalkan ke depannya emang kita semua pada pengen buat S2 juga gitu ya, kayak yang tadi dimotivasi sama Kak Tommy gitu ya. Mungkin Kak Tommy karena ngepertimbangin waktunya udah habis gitu ya buat Q&A sessionnya, kita bakalan cukupin sampai di sini aja. Dan mungkin sebagai sebagai kenang-kenangan dari penuh inspirasi dan juga edubro.id, atau mungkin dari operator bisa dibantu buat ditampilin sertifikatnya. Oke, mungkin aku bakalan coba bantu ini ya teman-teman. Kak Tommy, mungkin aku bakalan coba bantu buat ini. Dimas bisa di full screen. Oh iya, oke, nggak apa. Mungkin sebisanya ya. Oke, mungkin Kak Tommy, ya sebenarnya mungkin izin nyerahin sertifikatnya dari kami gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai wujud rasa terima kasih kami gitu ya. Karena kami udah mau sharing-sharing ke kita semua gitu ya. Benar-benar kayak tulus gitu hati ke hati gitu nyampeinnya gitu ke kita, dan juga sampai ngemotivasi buat kedepannya bisa sukses juga gitu ya berkarir di bidang ini. Kayak gitu. Mungkin aku bantu coba dokumentasi ya kata 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Tommy. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya, kira-kira langsung di email aja ya. Pas Boleh, waktu boleh. kemarin gitu atau gitu. Iya, boleh. Yang aku kasih kemarin ya Kak Imam ya. Nah, itu udah di-share juga sama operator Kak Dimas gitu ya. Di sana ada support@akubisafoundation.org. Oke, Kayak terima gitu kasih. ya, teman-teman. Makasih banyak Kak Tommy buat kesempatannya di jelang siang ini gitu ya, luar biasa banget gitu ya semangatnya Kak Tommy, dan sukses juga gitu ya buat PhD candidate di Amerika Serikat. Mungkin kapan kita bisa diikuti terus gitu ya perkembangan ini ya, boleh banget ya teman-teman. Kak Tommy sendiri kalau dia mungkin ada nggak kira-kira mungkin Kak Tommy biar bisa kita follow up? Kenapa Kak Imam putus-putus? Kalau media sosial semacam mungkin Instagram atau Facebook mungkin atau apa gitu. Ketik aja Tommy H. Firmanda gitu di Facebook tuh. Tommy TOMMY H. Firmanda gitu. Atau mungkin akun LinkedIn gitu. LinkedIn-nya aduh, Tommy lupa. Nanti aku kirim deh ke Kak Prita ya. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Kak Tommy mungkin. Oke. Lebih aktifnya di Facebook sih. Sama Instagram. Oh iya. Oke. Siap Kak Tommy kalau gitu. Mungkin sebelum ditutup nih Kak Tommy, boleh ya kita coba dokumentasi bareng teman-teman? Oke. Ya, mungkin. Oke, silakan teman-teman buat di on cam dahulu. Teman-teman yang mungkin udah dari tadi dengan sabar gitu dari pagi sampai dengan menjelang ini gitu ya. Silakan teman-teman buat di on cam terlebih dahulu. Operator bisa dibantu ya buat dokumentasi. Bisa dilihat aja Kak Dimas. Oke, baik. Mari teman-teman ditunggu 5 detik lagi nih untuk yang mau on cam, untuk yang mau touch up. Karena kalau misalnya kita tidak mengabadikan momen ini kan tidak akan terkenang gitu istilahnya. Ya. Oke, baik. Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, mulai. Tahan ya. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Nice. Oke, sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Lagi Kak Imam? Boleh sekali lagi. Oke, boleh ya sekali lagi ya. Boleh pakai reaction-nya nih biar lebih berwarna lagi untuk jepretan layarnya. Mungkin reaction dari love, terus habis itu happy dan segala macamnya boleh dipakai ya. Hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, baik, sudah. Oke, terima kasih banyak Dimas, operator kita yang udah nemenin kita juga dari pagi gitu ya teman-teman. Juga mau ngucapin makasih banyak sekali lagi buat Kak Tommy udah nemenin kita sharing-sharing di sini dan lain-lainnya gitu ya. Mudah-mudahan kami selalu dan juga sukses juga gitu ya di karir yang sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, silakan mungkin dari Kak Tommy sendiri misalnya ingin melanjutkan aktivitasnya, diperbolehkan. Oke, terima kasih Kak Imam. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya. Dan sampai ketemu lagi. Amin. Sukses semuanya. Sampai ketemu lagi Mohon di lain izin kesempatan ya. Kak Tommy. Ya, enggak Kak Tommy, terima kasih banyak. Oke teman-teman semua, karena berakhir mungkin aku juga selaku moderator bakalan kembaliin lagi ke Kak Fauzan gitu. Tapi sebelumnya mungkin sebagai reminder dan juga apa namanya? Bukan ya. Ya reminder aja deh ngomongnya. Ya teman-teman buat jangan lupa ngisi link presensi yang udah di-share juga ya sama Kak Nana di kolom chat buat nanti pengurus sertifikat nih teman-teman jangan nanya-nanya lagi ya gitu ya kapan sertifikatnya diisi bakal diinfoin lagi di grupnya gitu kayak gitu dan sebagai info juga gitu ya kita bakalan masih ada kegiatan yang bakalan running gitu ya di Pondok Inspirasi dan yang edubro.id jadi teman-teman bisa touch up terus media sosial kita di Pondok Inspirasi dan juga edubro.id. Aku serahin sesinya ke Kak Fauzan. Mangga Kak Fauzan. Oke, baik terima kasih Kak Imam yang telah memandu jalannya penyampaian materi dari narasumber kita. Bagaimana udah menambah khazanah pengetahuan kita tentang menjadi seorang researcher atau peneliti. Kiat-kiatnya udah disampaikan oleh pematerinya tadi. Oke, pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkesempatan bergabung dalam jaringan Zoom meeting kali ini. Tentunya webinar karir coaching dengan tema Path to Become a Researcher. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pendukung acara dan juga terima kasih untuk Kak Firmanda selaku materi pada webinar kali ini. Saya Laudi Fujan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.